Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian guys? Semoga sehat-sehat saja ya. Kali ini saya akan membahas tentang kisah Ratu Balqis guys. Ratu Balqis atau yang juga disebut dengan Ratu Sheba adalah penguasa kerajaan Sheba, sebuah kerajaan kuno yang diperkirakan berada di Eritrea, Ethiopia atau Yaman. Dalam sejarah Islam, Ratu Balqis disebutkan memiliki singgasana yang agung. Kerajaannya juga luas dan rakyatnya dapat hidup dengan makmur. Akan tetapi, mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebut-sebut bahwa mereka disesatkan oleh setan sehingga memutuskan untuk menyembah matahari. Baiklah, mari kita bahas kisah tentang Ratu Balqisnya ya guys. Ratu Balqis adalah pemimpin kerajaan Sheba yang sekarang terletak di Yaman, barat daya semenanjung Arab. Konon kerajaan Sheba berdiri sejak 2000 sebelum Masehi hingga abad ke-8 sebelum Masehi, yang rakyatnya bukan penyembah Allah melainkan berhala. Ratu Balqis menjadi pemimpin yang menyembah matahari. Mengetahui berita ini, salah satu nabi dalam Islam, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam, mengirimkan surat kepada Ratu Balqis. Isi suratnya kepada Ratu Balqis ini berisi 3 hal dan sebagai berikut. Yang pertama, memperkenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Ratu Balqis agar tidak menyembah matahari. Dan yang kedua, melarang Ratu Balqis bersikap sombong yang dapat mengakibatkan terhalangnya kebenaran dalam jiwa. Dan yang ketiga, memerintahkan Ratu Balqis untuk segera menyerahkan diri dalam rangka mengikuti sistem teologi monoteisme atau kepercayaan bahwa Tuhan hanya satu. Karena isi surat itu, Ratu Balqis merasa terganggu. Ia beranggapan bahwa surat tersebut seakan-akan merongrong stabilitas keamanan kerajaannya. Akhirnya, Ratu Balqis memilih untuk menyelesaikan permasalahannya tersebut dengan cara damai, bukan melalui agresi perang. Menurut Ratu Balqis, agresi perang hanya akan mendatangkan malapetaka dan menimbulkan masalah lain untuk kerajaannya. Ratu Balqis lebih memilih untuk datang ke kediaman Nabi Sulaiman sembari membawa hadiah. Pemberian hadiah itu merupakan taktik dari Ratu Balqis untuk mengungkapkan apakah Nabi Sulaiman benar-benar seorang nabi atau hanya raja biasa, guys. Jika benar bahwa Sulaiman adalah seorang nabi, maka ia akan menolak dengan tegas pemberian hadiah dari Ratu Balqis. Akan tetapi, jika Sulaiman menerima hadiahnya tersebut, maka Ratu Balqis dapat mengetahui bahwa Sulaiman hanya seorang raja biasa yang serakah. Sayangnya, strategi itu gagal. Sesampainya Ratu Balqis di istana, Nabi Sulaiman menolak semua hadiah yang ia bawa, langsung ditolak di hadapan Ratu Balqis. Kegagalan Ratu Balqis dalam menjebak Nabi Sulaiman dapat diketahui dari 3 pesan yang disampaikan Nabi Sulaiman kepadanya. Yang pertama, Nabi Sulaiman menolak hadiah tersebut karena dianggap sebagai suap yang bertujuan untuk menghalangi beliau untuk menjalankan kewajibannya. Yang kedua, Nabi Sulaiman memproklamasikan bahwa ia sepenuhnya adalah seorang nabi dan juga raja. Dan yang ketiga, Nabi Sulaiman menyatakan dengan tegas bahwa dirinya akan menggelar agresi perang. Setelah hadiah yang dibawa Ratu Balqis ditolaknya, ia diminta oleh Nabi Sulaiman untuk datang ke negerinya yang berada di Palestina. Akhirnya, Nabi Sulaiman langsung mengadakan rapat darurat bersama para pejabat terasnya. Ia menyampaikan idenya untuk memindahkan singgasana Ratu Balqis dari Yaman ke istana Nabi Sulaiman yang terletak di Palestina.
Nabi Sulaiman kemudian menanyakan siapa yang sanggup memindahkan singgasana itu secara cepat sebelum Ratu Balkis tiba di istana. Salah seorang anak buahnya menjawab yang bernama Ashif bin Barkiyah menjawab bahwa dia sanggup memindahkan singgasana itu secara cepat sebelum Ratu Balkis tiba di istana. Perlu kalian ketahui guys, Ashif bin Barkiyah ini katanya adik sepupu Nabi Sulaiman. Dan pengikut Nabi Sulaiman ini dari kalangan manusia dan bangsa jin. Namun Ashif bin Barkiyah ini adalah manusia guys. Cuman dia diberi mukjizat oleh Allah, sakti, dan dia langsung sanggup memindahkan singgasana Ratu Balkis itu guys. Walau sebelumnya itu jin Ifrit mengatakan dia juga sanggup, tapi dia dikalahkan oleh Ashif bin Barkiyah ini guys. Baiklah guys, kita akan lanjut ke ceritanya guys. Setelah rombongan dari Yaman berangkat, Nabi Sulaiman memerintahkan pasukan jinnya untuk memantau siang dan malam perjalanan rombongan tersebut. Setelah dekat, Nabi Sulaiman menanyakan dan memerintahkan Ashif bin Barkiyah untuk memindahkan singgasana Ratu Balkis. Begitu mata Nabi Sulaiman berkedip, secara refleks seperti umumnya manusia, maka tiba-tiba singgasana Ratu Balkis ada di hadapan beliau. Menyaksikan hal tersebut, Nabi Sulaiman pun sangat bersyukur dan mengatakan bahwa semua ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada beliau untuk mengujinya apakah dia dapat bersyukur atau kufur. Akhirnya Ratu Balkis tersadar bahwa yang dilihatnya adalah benar-benar singgasananya. Ratu Balkis kemudian sangat terpesona dengan keimanan Nabi Sulaiman alaihissalam yang telah disaksikannya. Dan dia juga terpesona dengan kemajuan ilmu yang telah dicapai di kerajaan Nabi Sulaiman. Akhirnya Ratu Balkis tersadar bahwa matahari yang selama ini dia sembah dan diikuti oleh kaumnya hanyalah makhluk yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semua hambanya. Dia pun tunduk dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diikuti oleh seluruh rakyatnya juga. Nah guys, selesai sudah ceritanya. Dan cerita ini saya ambil berdasarkan dari sumber Al-Quran QS 6 dan dari tafsiran Ibnu Katsir dan Al-Misbah guys. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jangan lupa komen, subscribe. See you next time guys. Next video. Bye bye.